Shalom, teman-teman. Terima kasih buat kesempatan hari ini saya diberikan kesaksian. Saya mau menyaksikan cintanya Tuhan dalam hidup saya. Tahun 2020 saya dinyatakan lupus yang menyerang ke ginjal dengan stadium akhir. Saat itu saya tidak bisa menerima kenyataan bahwa saya kena lupus. Diagnosa dokter mengatakan bahwa saya sudah kena stadium akhir ginjalnya. Saya tidak bisa terima kenyataan saat itu. Saya marah sama Tuhan. Kenapa saya marah? Karena saat itu saya pelayanan di gereja. Saya sebagai singer iya, pemimpin komsel iya, gitu. Jadi dan saya aktif juga di gereja. Saya marah sama Tuhan, kenapa Tuhan berikan saya lupus ini, gitu. Sehingga saya saat itu perasaan saya nggak bisa terima gitu. Lalu saya menarik diri dari pertemuan-pertemuan dari gereja, dan saya saat itu semakin hari semakin drop. Saya keluar masuk rumah sakit terus, saya flare terus ya, makin drop. Lalu waktu itu saya juga tidak mau untuk didoakan atau bagaimana gitu. Saya pokoknya marah dan saya tidak terima dengan kenyataan yang harus saya hadapin saat itu. Dan sewaktu itu saya didapat dikirimin WA oleh teman saya untuk ikut Oramdeo atau Mesbah doa pagi dari Abalov. Nah, mulai dari situ saya beberapa kali memberanikan diri dan saya pikir ya kalau pagi kan gak ada orang gitu ya, sepi, cuma di Zoom aja, apa-apa lah saya ikut-ikutan gitu. Saya ikut, saya dengerin, dan berapa kali saya ikut juga sempat saya dengar yang baru pertama kali hadir boleh beritahu dan ada yang mau didoakan nggak gitu. Karena saya malu dan saya juga pikir nggak mau lah, percuma lah gitu, cuma ikut-ikutan doang. Akhirnya berapa kali saya ikut saya nggak pernah mau bilang saya orang baru pertama kali hadir. Hingga suatu waktu beberapa pertemuan kali saya akhirnya memberanikan diri, ada dorongan itu gitu untuk di sana dibilang ada yang mau didoakan gitu kan ya. Akhirnya saya memberanikan diri, saya mau didoakan gitu. Akhirnya saya bilang saya pertama kali hadir dan saya mau minta didoakan. Lalu masuklah saya di BR MCD 12 dengan Cisusi Untari. Di sana saya ketemu beliau, saya sangat diberkati di sana. Kenapa? Karena saya merasa beliau sangat encourage saya ya. Dia bilang saya nggak sendiri, saya ada Tuhan yang menemani saya gitu, dan Tuhan tetap mengasihi saya. Sampai saat itu saya mulai membuka hati saya. Di saat-saat itu saya mulai buka hati saya mulai ngikutin kembali, datang lagi kembali gitu ke Mesbah doa pagi dan ikutin lagi setiap kompak-kompak yang ada. Hingga saya ikutin lagi yang namanya Solusi Kehidupan. Di sana saya didoakan oleh tim doa dari tim Solusi Kehidupan. Saya sangat diberkati sekali di sana karena saya di sana benar-benar dikuatkan dan didoakan oleh para penatua dari Abalov. Di sana saya mulai mengalami suatu perubahan rohani saya. Jadi saya mulai kembali cinta Tuhan. Saya mulai bisa menerima keadaan saya. Saya mulai kembali membangun manusia roh saya supaya saya bisa hidup benar-benar kembali kepada komunitas-komunitas saya gitu. Jadi saat itulah saya mulai merasa saya harus kembali, saya harus bangkit, saya harus semangat. Saya mengalami perubahan banyak dari Solusi Kehidupan dan Mesbah doa pagi, sehingga saya nggak akan telat untuk ikut setiap Mesbah doa pagi dan Solusi Kehidupan. Hingga sewaktu-waktu saya datang ibadah dan itu dengar dari Pak Edi Leo mengatakan bahwa ada doa puasa secara corporate. Wah, saya sangat tertantang sekali, saya pengen banget ikut gitu. Saya akhirnya mengikuti doa puasa itu selama 1 minggu. Secara manusia sebenarnya saya juga nggak tahu kenapa saya bisa
sangat antusias ya. Karena kan saya juga harus minum obat setiap pagi, siang, sore, malam itu harus ada obat yang saya minum. Tapi saya karena punya keinginan yang besar, kemauan yang sangat besar banget gitu, saya ikutin setiap doa puasa itu dari saya bangun tidur sampai sore saya baru buka puasanya. Biasanya dulunya saya telat makan sejam aja tuh nggak bisa muntah, minum air putih itu nggak bisa masuk sehingga harus masuk rumah sakit. Nah kalau kemarin sih juga hampir terbingung-bingung, seminggu itu saya benar-benar bisa full puasa, dan hari Sabtunya itu yang pas celebrate-nya itu saya sangat tunggu-tunggu waktunya. Di sanalah saya benar-benar mengalami mujizat Tuhan. Kuasa Tuhan dalam hidup saya sangat nyata. Terakhir saya cek ginjal saya itu sisa 12%. Tapi puji Tuhan ya, sampai hari ini saya masih diberikan kesempatan sama Tuhan, saya tidak cuci darah. Itu saya percaya, itu karena kebaikan Tuhan atas hidup saya. Sisa 12% dan kreatinin saya makin tinggi 4 kreatininnya 4. Ya saya bersyukur sekali bahwa kebaikan Tuhan atas hidup saya itu sangat-sangat nyata. Tetap percayalah, Tuhan Yesus itu baik. Dia sangat baik, dia hidup buat saya. Dia hidup juga buat teman-teman. Terima kasih teman-teman, Tuhan memberkati.